Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kita belajar pada pagi hari ini. Seperti biasa, nggak lama kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Walaupun yang hadir belum terlalu banyak, tapi nggak masalah ya, karena kita sudah sepakat untuk mulai di jam yang sudah kita sepakati. Baik, sebelum dimulai, saya minta Nur untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Nur. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nur. Selanjutnya, ini sudah Pak Guru absen, sudah Pak Guru catat, ada Fransina, ada Nur, Leni, Miftah, Hasanah, Dio. Oke ya, nanti yang menyusul biarkan aja, yang menyusul biarkan menyusul. Oke, karena kemarin kita sudah belajar tentang perawatan komputer, ya. Mulai kelihatan. Baik, di pertemuan kemarin kita telah belajar perawatan komputer, terus kalian sudah mengenal apa saja peralatannya dan apa saja fungsinya. Hari ini kita akan lanjut di pembahasan yang pertama, macam-macam komponen komputer. Dan yang selanjutnya adalah fungsinya. Ya, setelah kalian mengenal apa saja macam-macam komponennya, komponen dari komputer ya, terus kemudian fungsinya itu apa. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan perawatannya ya. Jadi misalkan dengan kalian melihat komponen seperti ini ya, nah itu menggunakan peralatannya apa saja. Nah, itu perlu kita bahas, perlu kalian tahu juga supaya kalian tidak salah dalam memilih komponen. Komponennya dan juga peralatannya ya, supaya tidak salah. Komponennya A, maka alat-alatnya seperti apa nantinya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, aku ingin mengingat-ingat kembali lagi yang pelajaran yang sebelumnya. Ke pertanyaan ke Miftah. Miftah, kasih nyala dulu mic-nya. Ya, Pak. Ya. Miftah kemarin ada ya? Ada, Pak. Nah, ada ya. Miftah, alat-alat apa saja yang kemarin kita bahas untuk perawatan? Tang. Ya. Penghapus. Oke. Apalagi? Kain. Kain pembersih ya. Baik. Ada lagi? Iya, Pak. Ada lagi? Terus sudah, Pak. Oke, terima kasih. Leni tambahkan. Ada tambahan Leni? Leni belum hadir. Belum Fransina, ditambahkan apa saja peralatannya kemarin kita udah bahas? Kuas. Ya, kuas. Obeng tan. Obeng tang. Disk cleaner. Disk cleaner, oke. CD cleaner. CD cleaner, baik. Ada lagi? Itu saja, Pak. Oke. Ada tambahan? Leni udah ada belum? Hadir, Pak. Nah, apa saja? Apa saja peralatan yang kemarin ya?
Pesondot debu, Pak. Ya, penyedot debu. Baik. Ada lagi? Penyedot debu. Ya, terus. Apa ya? Kuas. Ya, kuas. Lagi. Kuas. Ya, Pak, itu saja, Pak. Oke. Tio, mau melengkapi? Silakan. Udah lengkap kayaknya, Pak. Belum. Apa saja? Apa saja yang dilengkapi? Jadi cleaner, Di cleaner, fix cleaner, fix cleaner, oke. tang, Oh ya. tang cucut, Obeng kemarin katanya obeng ada 2, obeng apa saja? obeng kembang atau bunga sama obeng plat. Oke, ya. Ada lagi? Vacuum cleaner, Vacuum cleaner, ya. kain kering, Kain kering, oke. penghapus. Ya. Penghapus ya, penghapus atau strip itu. Ada lagi atau sudah? Udah, Pak. Oke, ya. Jadi komponen peralatan-peralatannya itu seperti itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Mulai dari CD cleaner, disk cleaner, vacuum cleaner, terus kemudian kain, cairan pembersih, terus ada obeng, ada tang, kuas, apalagi ya penghapus ya seperti itu. Ini ada chatting siapa nih? Pingset, nah Nur Aryani tambahin pingset, baik terima kasih. Oke kita lanjut sekarang pertanyaannya ke Nur. Halo Nur. Nah, apa saja komponen perangkat keras PC yang perlu dilakukan perawatan? Apa saja? Komponennya ya, komponen di komputer itu ada apa saja yang perlu dilakukan perawatan? Keyboard. Keyboard, ya. Keyboard. Oke, ini dalam komputer dulu. Iya. Betul keyboard ya, betul keyboard, tapi pertanyaannya yang di dalam casing itu loh, di dalam casing. Apa saja? Apa saja yang Nur tahu komponen-komponen yang di dalam PC, di dalam casing? Ada apa saja? RAM. RAM, oke betul. CD-ROM. CD-ROM, baik, betul. Ada lagi? Udah. Fransina, ada tambahan? Silahkan. Fransina. Ya, Pak Guru. Ada tambahan apa saja komponen yang ada di dalam casing komputer, perangkat kerasnya apa saja? Yang Fransina tahu. Ya, Pak. iPod divisi. Bukan ya, Pak? Komponen-komponen yang ada di dalam casing komputer itu. Apa saja yang kamu tahu? Cuma RAM, ROM. Oke. Baik. Betul. Ada lagi? Monitor. Monitor ada di luar PC ya. Monitor itu ada di luar PC. Jadi bukan itu yang dimaksud. Apa lagi? Cuma itu saja, Pak. Oke, tidak apa-apa. Ada tambahan dia? Apa saja yang ada di dalam PC, casing? VGA card, Pak. VGA, oke betul. Hard Lanjut. disk, Hard disk, ya. CD-ROM atau CD-RW, Betul. Lagi. sama floppy drive. Floppy drive. Oke. Ada lagi?
Udah? Udah, Pak. Yeay. Miftah, ada tambahan Miftah? Miftah, ada tambahan dari yang sudah disampaikan Dio? Silahkan. Halo Miftah. Atau Hasanah. Hasanah Irianti. Apa saja komponennya yang ada di dalam casing? Jadi dalam casing itu kalau dibuka itu ada komponen apa saja sih? Gitu. Ayo Hasanah. Halo. Oke, belum ya, belum ada audionya. Baik, sekarang ini Pak Guru akan keluarkan komponen satu persatu, ya, keluarkan komponen satu persatu dan kalian tugas kalian adalah menyebutkan namanya ya. Saya mulai dari Leni. Halo Leni. Leni, ada Leni? Hadir, Pak. Oke, ini apa ini? Yang digambar itu apa? Kelihatan? Disilum, Pak. Kelihatan enggak yang digambar itu? Dispenser, Pak. Masih belum tepat ya. Aduh. Saya ke Miftah. Apa itu Miftah? Miftah? Ya, Pak. Apa itu yang gambar yang muncul itu apa? Apa? Kurang jelas. Kulkas, kan? Kulkas. Tunggu, Pak. Komputer ya? Komputer. Oh, itu. Oh, bener kah? Apa namanya, Pak? Nggak tahu, Pak. Oke. Nur, bisa jawab Nur? Ini apa sih yang ada di depan kalian tuh apa sih? Floppy drive. Nur. Nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Ke Hasanah. Hasanah suaranya belum ada ya dari tadi ya? Ya, Pak. Ya, apa itu? Apa ini namanya yang di depan? Casing CPU. Ya, casing, betul. Itu ya, casing, betul ya, jawabannya casing. Mesin ribut. Oke, lanjut. Nah, kalau ini apa? Dio. Apa Dio? CD-ROM, Pak. CD-ROM. Masih belum tepat. Ya, masih belum tepat. CD-RW. Ini kotak terus dia nggak sebesar CD gitu ya, nggak sebesar CD. Pak Guru kasih clue ini bersihkannya pakai disk drive. Berarti apa ini? Disk cleaner. Hard disk. Hard disk masih belum tepat. Hard disk bentuknya nggak seperti ini. Ini tempatnya disket ya, floppy disk. Ya mungkin ya itu ya yang Pak Guru sampaikan di pertemuan yang kemarin. Ini kayaknya kalian belum pernah lihat karena memang sekarang sudah nggak ada gitu. Sekarang sudah nggak dipakai karena sudah ada flash disk sekarang. Jadi semenjak ada CD ini sudah berkurang ya. Semenjak ada flash disk lebih lagi nggak dipakai yang namanya floppy disk ini karena memang sudah nggak zaman lagi pakai floppy disk. Oke, jadi nggak masalah kalau kalian belum
pernah mengenal ini. Oke. Ini casing, floppy disk, dan ini apa dia? Yang nomor 3? CD-ROM. Ya, ini baru CD-ROM. Ya, oke. Ini baru yang namanya CD-ROM boleh, DVD-ROM boleh, terus kemudian CD-RW dengan DVD-RW. Kalian ada yang tahu nggak apa sih bedanya CD-ROM sama CD-RW? Ada yang tahu? Silakan. Apa perbedaannya CD-ROM sama CD-RW? Ini tempatnya sama. Kalau kalian lihat tempatnya secara barangnya ini sama. Kotaknya seperti ini, tempatnya hitam juga gitu. Ya. Ini Pak Guru kasih penjelasan sedikit. Kalau CD-ROM dengan CD-RW itu berbedanya ada di fasilitas. Ya, kalau ROM itu hanya read only. Jadi hanya membaca. Tapi kalau RW itu dia bisa menulis, ya. Menulis itu berarti dia bisa nyimpan data. Jadi kalau kalian mau simpan data ke dalam CD, ya, itu kalian punya perangkat pemutarnya itu harus ada RW-nya. Ya, harus ada tulisan RW-nya. RW itu artinya rewrite. Jadi dia menulis gitu, menulis kembali. Nah, tapi kalau sekarang di zaman yang sekarang itu sudah tidak ada yang hanya ROM, nggak ada. Semuanya sudah RW. Bahkan sudah sampai DVD RW. Ya, nanti ada gini, ada CD-ROM, CD-RW, ada DVD-ROM, ada DVD RW. Kalau CD-ROM itu hanya membaca CD saja, nggak bisa menulis CD. Ya, tapi kalau DVD-ROM itu DVD bisa, CD bisa. Gitulah, itu perbedaannya. Kalau dia sudah DVD, otomatis membaca CD itu bisa. Jadi kalian harus paham ya apa bedanya CD sama DVD. Itu terletak pada kapasitasnya, ya, size-nya. Jadi muatnya itu beda, gitu ya. Kalau misalkan CD itu hanya 700 megabyte ya, nggak sampai 1 giga. Tapi kalau DVD itu 4,7 giga atau sekitar 4.700 mega ya, jadi sudah berapa kali lipatnya itu, sekitar mungkin 5 kali lipatnya dari CD. Itu bedanya ya. Jadi kalau ada RW-nya itu berarti bisa menulis ya. Kalau dia DVD RW itu berarti yang paling puncak DVD RW. Kalau DVD RW ya berarti bisa nulis CD, bisa nulis DVD. Jadi semuanya. Nah kalau laptop sekarang itu sudah DVD RW semua. Jadi kalian nggak perlu tanya lagi ini CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM atau DVD-RW. Nah, sudah pasti DVD-RW karena sudah zamannya sekarang nggak ada lagi yang namanya CD-ROM, DVD-ROM. Sudah bisa menulis. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, kalau yang ini apa? Siapa yang bisa jawab? Yang nomor 4? Ya, apa yuk? Harddisk, Pak. Harddisk, ya betul sekali harddisk. Oke, harddisk ini juga nanti kalian akan temui ada 2. Ya, kalau sekarang malah ada banyak, ada yang namanya SSD sama M2 ya. Bedanya gini ya, kalau harddisk itu bentuknya beda. Kalau untuk komputer besar ya, untuk komputer PC dengan untuk laptop itu beda. Kalau untuk laptop itu bentuknya dia kecil. Terus kemudian kalau untuk komputer itu dia besar. Kalau harddisk yang seperti ini dia masih menggunakan piringan ya, menggunakan piringan. Nah, piringan ini dia akan cepat rusak kalau kalian matikan komputernya tidak secara benar. Ya, misalkan kalian lagi main ya, terus kemudian hang, terus kalian matikan komputernya secara tidak benar. Terus menerus seperti itu akan cepat rusak. Atau misalkan kalian lagi main komputer ya, laptop, terus tahu-tahu listrik mati ya, itu kan komputernya langsung mati juga. Nah itu nggak bagus untuk harddisk ya, karena harddisk kan dia putar, dan harddisk putar itu punya tempat parkir. Kalau dia nggak parkir di tempatnya ya, dia nanti kalau kalian nyalakan komputer biasanya dia ada keterangan apa di depannya. Nah seperti itu harddisk. Harddisk sekarang sudah mulai ditinggalkan, sekarang pada beralih ke SSD ya. SSD itu
seperti flash disk ya. Flash disk itu kan barangnya kecil tapi kapasitasnya besar ya. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32. Tapi bentuknya sama ya. Jadi dalam bentuk chips, bukan lagi dalam bentuk CD atau putaran ya. Jadi lebih awet ya. Itu yang namanya SSD. Ya jelas harganya lebih mahal ya, tapi untuk kemampuannya lebih cepat gitu ya. Jadi kalian kalau mau bikin rakit komputer atau enggak beli laptop ya, nanti kalau dia sudah SSD bagus, itu dia lebih cepat gitu. Sekarang game-game sekarang atau enggak desain grafis harus pakai SSD karena lebih cepat. Selanjutnya, nah ini apa? Siapa yang bisa jawab? Bisa? Dio, ini apa Dio? Apa itu? Fransina, Leni, Hasana, Nur? CPU, Pak. Yang di sebelah harddisk. Kalau dilihat dari tempat ini ya, kalau dilihat dari ininya, kalau dilihat dari ininya, apa namanya portnya ini ya, jelas nih portnya ini. Nah ini ketahuan ini, sebenarnya dilihat dari portnya ini. Pak, papan keyboard, Pak. Expansion part. Oke, Leni, kalau untuk keyboard nanti ada ya, ada komponennya ada sendiri. Kalau yang ini untuk monitor ya, ini untuk monitor. Ini namanya expansion, betul. Expansion itu tambahan ya, expansion itu tambahan dan tambahannya berupa apa? Yang ini VGA. Jadi inilah yang namanya VGA card ya, VGA card. Fungsinya apa? Untuk menampilkan ke monitor. Ya, ini yang menampilkan monitor, ini juga ke monitor. Bedanya ini yang putih ya, yang putih ini dia teknologi baru yang namanya HDMI ya, DSUB, namanya DSUB. Jadi untuk gambar yang lebih jernih, dia pakai yang putih ini. Kalau yang biasa ya pakai VGA ini, pakai yang biru. Namun semuanya sama aja untuk menampilkan, hanya saja satunya lebih jernih, satunya biasa. Selanjutnya, komponen apa ini? Nah, Miftah, tahu kamu biasanya. Miftahul, apa ini? Halo Miftah. Ini apa? Yang bawah nih, yang warna hijau. Ada yang tahu? Nur, Hasanah, Belum, Pak. Fransina? Ya? Belum, Pak. RAM. Ya. Lam. RAM, ya. RAM atau memori ya. Oke, Leni betul, Fransina juga betul. Jadi ini adalah komponen yang namanya RAM atau memori. Untuk RAM dan memori sendiri ini juga beda, ada yang untuk komputer, ada juga yang untuk laptop. Dia beda. Kalau yang untuk komputer dia bentuknya panjang, ya, panjang. Terus kemudian kalau yang untuk laptop dia pendek. Nah, kalau yang pendek seperti yang digambar ini berarti untuk komputer atau laptop? Kalau Komputer. yang digambar untuk Komputer. komputer, ya. Untuk komputer yang panjang ya. Kalau yang pendek seperti ini untuk laptop, ya. Dia bentuknya hampir sama, tapi dia lebih panjang. Kalau dipasang berdua gitu ya, baru kelihatan. Oh ini yang panjang, ini yang pendek. Nah seperti itu. Kemudian untuk RAM sendiri itu sekarang sudah sampai DDR4, sudah teknologi sampai DDR4. Jadi kalau kalian nanti misalkan mau beli komputer atau beli laptop, lihat. Nah, kalau RAM-nya masih DDR2, bahaya. Bisa jadi kalian
bisa jadi kalian ditipu ya, karena itu second pasti. Karena kalau DDR2 itu sudah nggak ada ya, sudah nggak ada, barunya itu udah nggak ada. DDR3 masih ada, tapi kalau ada DDR4 yang teknologi nomor 4, beli yang itu aja, karena dia lebih baru. Oke, betul ya, ini RAM atau memori. Selanjutnya, nah ini apa ini? Siapa yang bisa jawab? Apa yang kotak warna hitam, ada kipasnya, terus banyak-banyak kabel, itu apa? Kodika. CPU. Dia kotak, ada kipasnya, terus ada kabel-kabel warna-warni. Kabelnya banyak. Ada yang bisa jawab? Nur, Hasanah, Miftah, Leni, Fransina, Dio. Apakah ini dia bentuknya kotak? Pasti kotak, nggak ada bentuk-bentuk lain, pasti kotak. Terus dia pasti ada kipasnya CPU. juga. CPU, ada yang bisa CPU. jawab lain? Central Processing Unit. Oke, Dio, ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Adis. Harddisk sudah kita bahas di atas. Harddisk itu yang di atas itu, yang ada tulisan 500 mega itu. Ini adalah harddisk. Kalau yang ini namanya adalah power apa? Supply. Ya, power supply ya, power supply. Nah, kalau dilihat dari namanya power supply, berarti power itu adalah power atau daya, supply itu apa supply? Bahasa Indonesianya apa? Supply. Supply itu apa supply? Penambah. Supply, penambah boleh, pemberi juga boleh, terus yang memberikan itu juga boleh ya. Jadi power supply itu yang menambahkan atau enggak yang memberikan power kepada siapa? Kepada siapa dia memberikan power? Pada siapa, Dio? Fransina? Miftah? Nur? Nah, jadi Kepada komponen-komponen lain. ya, betul ya. Jadi ada komponen-komponen lain. Nah, komponen-komponennya itu apa saja? Ya, tadi mulai dari floppy disk, CD-ROM, hard disk, VGA, RAM juga itu semua disuplai dari sini. Gitu ya. Jadi kalau dia lemah, kalau power supply-nya lemah, sudah pasti supply-nya kan kurang ya. Supply-nya kurang. Kalau kita aja supply makanan misalkan kurang, kan pasti kita mungkin badan kita udah lemas. Atau misalkan kita daya pikirnya udah nggak bagus lagi. Nah, sama ya, power supply ini kalau dia dayanya udah lemah, nanti supply ke komponen yang lainnya juga jelek. Oke, lanjut. Selanjutnya ini komponen apa? Nah, ada yang bisa jawab? Dia ada besinya, terus ada kipasnya di atas. Nah, oke, clue-nya itu seperti itu. Dia ada kipasnya dan dia besi ya, pertama besi, heatsink ya, besi, aluminium seperti itu, terus kemudian dia ada kipasnya. Oke. CPU, oke, CPU atau prosesor ya, ya betul ya dia CPU atau prosesor. Nah di sini prosesornya kan ada di bawah ya, ada di bawah heatsink. Jadi yang namanya heatsink itu ini loh, yang namanya heatsink itu ini heatsink ini, yang putih ini heatsink ya, heatsink. Head itu adalah panas ya, sink itu sirip ya, sirip atau dia tuh berbentuknya sirip-sirip untuk menahan panas tadi. Ini kan sirip-sirip nih. Kalau dilihat ini kan sirip-sirip nih. Nah, ini yang namanya heatsink. Jadi kalau kalian mau tahu komputer kalian kalau kenapa kok cepat panas, nah kalian boleh pegang ini. Pegang aja nggak apa-apa. Memang panas, tapi
panasnya itu bisa kalian ukur. Ukurnya tuh begini, kira-kira saja. Jadi ketika kalian pegang sebentar langsung kalian kepanasan atau enggak tangan kalian sampai kepanasan lah gitu. Nah, itu berarti bahaya. Bahayanya itu maksudnya prosesornya itu dia dalam kondisi yang enggak bagus. Kepanasan gitu ya. Jadi kipasnya kurang. Nah, tapi kalau kalian pegang masih anget-anget aja. Oh, enggak apa-apa kalau anget-anget itu. Maksudnya kalian pegang tuh kalian nggak langsung cabut terus kalian kesakitan itu nggak apa-apa. Masih wajar, kipasnya itu masih wajar. Oke. Betul ya. Jadi ini tadi CPU atau prosesor ya, prosesor Central Processing Unit. Jadi memang semua tuh ada di sentralnya. Sentralnya siapa? Prosesor gitu. Selanjutnya kita ada lagi komponen apa ini? Ada yang bisa jawab? Hasanah, mana tadi hilang kamu? Yang terakhir ini apa ya? Silahkan, siapa yang mau jawab? Motherboard PC, Pak. Motherboard, oke. Baik, betul ya. Terima kasih, Dio. Jadi ini namanya adalah motherboard. Mother itu ibu atau induk ya. Terus kemudian board itu papan. Jadi bisa dikatakan ini adalah papan induknya. Nah, atau kata lainnya bisa dikatakan mainboard. Main itu adalah utama, board itu papan. Jadi ini papan utamanya. Disinilah semua komponen dipasang ya, baik yang melalui kabel atau yang langsung ditancapkan atau yang langsung dipasangkan di motherboard ini. Gitu. Ya, di sini ada slot ya, ini yang bisa kalian lihat, ini yang Pak Guru lingkari ini. Nah, ada yang tahu ini tempat apa, slot apa? Ini di pelajaran yang sebelumnya harusnya kalian sudah mengenal ini ya. Jadi apa itu? Slot memori. Baik, betul. Ini adalah slot memori ya. Ya. Teman-teman yang lain ini ya disimak, terus kemudian dibantu jawab. Ya, kalau misalkan teman-teman tahu. Terus kemudian yang tengah ini apa? Yang tengah. Ada yang tahu? Ini tempat apa yang di tengah ini? Nita? Leni, Fransina, Hasanah, Nur, apa? Dio juga apa? Yang di tengah, ini untuk memasang komponen apa? VGA. VGA belum, ya. VGA itu dia slot. Kalau VGA itu dia slot. Jadi kalian harus tahunya gini, kalau ini slot, yang ini slot, ini yang warna putih ini slot ya. Nah, kalau yang ini juga slot, yang RAM ini juga slot. Dan kalau yang ini dia dipasang. Nah, kalau dia di tengah sini, clue-nya adalah ini dia ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan ini RAM kan ini. Ya kan? Nah, ini kan RAM. Nah, disinilah prosesornya dipasang atau CPU-nya dipasang di sini. Nah, di sini CPU-nya dipasang. Yang di tengah ini untuk masang prosesornya, untuk pasang CPU-nya. Jadi dia dipasang, terus kemudian ditutup dengan yang namanya fan atau heatsink-nya ini. Jadi prosesor masuk, terus kemudian heatsink dan fan-nya, ya. Jadi harus pakai kipas kalau prosesor itu, kalau nggak panas nanti. Nah, kemudian ini yang tadi dibilang sama si Leni, tempat keyboard, VGA, itu semua ada di sini ya. Jadi mau pasang keyboardnya ada di sini ya, yang ini misalkan, terus kemudian VGA-nya ini gitu. Nah, kalau slot yang VGA, ya slot VGA itu ini, Dio. Slot VGA itu ini. Ya, enggak apa-apa ya, ini Pak Guru mengulang sedikit pelajaran yang kalian dapatkan yang di sebelumnya. Mungkin sebelumnya kalian lebih kepada ini ya, lebih kepada tugas-tugas tanpa ada penjelasan-penjelasan. Nah, sekalian di sini Pak Guru akan jelaskan sedikit mengenai komponen komputer.
Ya, kalau di sini slot untuk VGA yang di putih ini. Ya. Terus kemudian kalau yang ini adalah power supply. Ya, power supply semua masuk sini. Jadi supply power ke motherboard itu lewat sini. Nah, tuh. Lewat sini, supply power ke motherboard. Nah, kalau supply ke komponen ya langsung, misalkan supply ke komponen langsung ke sini, ya. Terus kemudian kalau di CD-ROM juga ada, disk drive juga ada, dia punya supply, jadi langsung. Tapi kalau VGA, nah ini slotnya ini langsung pasang di sini, gitu. Itu kalau VGA. Baik, dari perkenalan komponen ini, silahkan siapa yang mau bertanya dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan. Siapa mau bertanya? Leni boleh, Francina boleh, Hasanah boleh, Miftah boleh, Dio, Nur boleh. Ini Miftah lagi sama Diki nggak, Miftah? Enggak, Pak. Kemana dia? Nggak ada. Enggak tahu. Main kamu. Oke. Nur juga nggak sama Anissa nih. Nur lagi nggak sama Anissa? Bapak, Tidak. tidak. Ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Sekarang ke fungsinya, ya. Ke fungsi. Fungsinya dari komponen ini, ya. Dari satu, ya. Sekarang kita bicara fungsi ya. Kalau tadi kan nama. Nah, sekarang fungsinya. Nah, apa saja fungsi yang dari komponen ini? Yang pertama ini apa fungsinya? Ini adalah casing ya. Tadi sudah disebutkan dari teman kalian, ini adalah casing. Nah, casing fungsinya apa? Fungsinya apa, Nur? Menjaga dari ini. Kotoran. Baik, ya. Ada yang lain? Miftah, apa casing? Casing komputer itu fungsinya apa? Hasanah? Leni? Francina? Casing. Nah, Dio, apa Dio? Fungsinya sebagai rumah bagi komponen-komponen komputer lainnya, Pak. Ya, betul. Ya, jadi dia komponen-komponen dia masukkan ke dalam rumah, maka rumah terlindungi seperti yang dikatakan si Nur tadi ya. Jadi pertama tempat dulu ya, tempatnya, tempat menaruh komponen-komponen ya sebagai rumahnya, betul. Itu komponen-komponennya apa saja? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, ini fungsinya apa? Silahkan. Ini tadi nama komponennya apa, fungsinya apa. Nah, karena dengan belajar seperti ini nanti tugas-tugas itu pasti kalian bagus-bagus. Makanya kenapa kok tugasnya nilainya bagus-bagus ya karena sudah dipancing ya, sudah dipancing dari awal apa namanya, fungsinya apa. Silahkan, ini namanya apa? Floppy drive atau disk drive. Fungsinya? Sebagai penggerak, Pak. Penggerak, siapa yang digerakkan? Apa yang digerakkan? Penggerak apa ya? Floppy disk ya. Floppy ya, penggerak floppy atau disket. Kalau misalkan floppy sulit dihafalkan, disket aja lah, nggak apa-apa. Karena sama aja, floppy sama disket sama. Tapi kalau bahasanya di komputer itu floppy, bukan disket. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu apa itu floppy. Ya floppy itu ya disket. Disket itu ya floppy, seperti itu. Lanjut komponen yang berikutnya, ini fungsinya apa tadi? Yuk gantian Leni, mana Leni suaranya? Iya, Pak. Nah, apa fungsinya ini? Fungsi yang nomor 3.
fungsinya untuk masuk ke di Ya, masukkan kaset, CD, betul. Terus? iya Pak. Ya, betul ya, untuk masukkan kaset CD atau DVD, ya betul seperti itu. Jadi pemutarnya gitu loh, pemutarnya. Pak. Ya. Oke, selanjutnya Fransina. Ini apa Fransina? Fungsinya apa? Fungsinya? Harddisk, Pak. Ya? Kurang jelas? Harddisk, Pak. Harddisk. Ya, harddisk, betul, harddisk. Fungsi harddisk adalah tahu? Fungsi dari harddisk. Tahu, Pak. Oke, lanjut. Hasanah tahu fungsi dari harddisk? Silakan. Hasanah? Nur, tahu Nur? Menyimpan. Saya tahu. Ya, menyimpan data. Ya, betul, menyimpan data. Harddisk fungsinya adalah menyimpan data. Nah, seperti itu. Jadi kalau data itu disimpan di harddisk ya, bukan di prosesor, bukan di CD-ROM. CD-ROM ada juga simpan, tapi kalau harddisk lebih kepada penyimpanan di komputer itu semua ke harddisk. Oh, Eva hadir. Cepat-cepat di sini. Oke, lanjut. VGA. VGA tadi apa fungsinya? Apa tadi? Apa ya? DGA. VGA apa fungsinya? Siapa yang tahu? Silakan. VGA Untuk mengolah grafis dalam layar monitor, Pak. ya, betul. Jadi VGA itu urusannya dengan grafis ya. Urusannya VGA itu dengan grafis ya, untuk mengolahnya ya, untuk menampilkannya itu adalah tugas dari VGA, fungsi dari VGA. Jadi kalau gambar di komputer nggak keluar gambarnya, ya kita bisa kita bisa menganalisa, oh ini VGA-nya yang bermasalah gitu. Masalahnya urusan tampilan VGA. Baik, betul. Lanjut ke ini apa tadi namanya dan kemudian fungsinya apa. Eva baru hadir nih. Eva ini apa Eva? Lalu fungsinya apa? RAM, Pak. RAM. Oke, RAM. RAM Miftah. Apa? Terus fungsi RAM apa yang kamu tahu Miftah? Tunggu. Gunanya apa RAM? Fungsi RAM RAM itu apa? Ruang. Biasanya kalau suka main game kan tahu RAM itu apa. Kamu kan pasti cari game tuh cari HP yang misalkan RAM-nya besar. Untuk apa gitu? Untuk menyimpan data. Menyimpan data. Kalau RAM memang menyimpan data sementara ya, betul ya? Maksudnya betul. Tapi untuk RAM itu dia menyimpan data sementara ya. Selanjutnya yang menyimpan data itu adalah hard disk. Nah, kalau RAM kenapa kok sementara? Karena dia hanya baca sementara dan selanjutnya dioper ke hard disk. Nah, kalau RAM itu dia lebih kepada pembacaan. Jadi pembacaannya lebih cepat gitu ya. Pembacaannya lebih cepat. Ya tadi penyimpanan juga lebih cepat, tapi dia penyimpanan sementara. Jadi kalau kalian misalkan mau beli komputer ya, itu kan pasti kalian cari yang RAM-nya besar atau kalian cari HP. Kenapa? Cari yang RAM-nya besar supaya apa? Dia bisa misalkan ngangkat untuk game-game yang sekarang itu kan dari RAM. Nah, kalau penyimpanan kan lain lagi penyimpanan. Penyimpanan itu kan biasanya gini ya, biasanya kan kalian kalau lihat HP
itu kan ada ini ya, misalkan 4/64 gitu ya, atau enggak 4/32. Nah, 4 itu adalah RAM-nya ya, terus kemudian per 64 atau 32 itu penyimpanannya gitu. Jadi penyimpanan internal HP atau komputer itu misalkan 32 GB, RAM-nya itu yang di depan tadi, yang 4 GB tadi. Oke ya. Jadi kalau RAM itu memang penyimpanan tapi untuk sementara saja. Selanjutnya dioper kemana? Hard disk ya. Selanjutnya dioper ke hard disk. Lanjut, ini apa tadi? Dan fungsinya apa? Sudah dibahas tadi. Nggak tahu apa tadi. Kotak hitam, Power supply. power supply. Fungsinya apa dia? Fungsinya apa, Miftah? Tunggu Pak. Apa tadi power? Eva, Mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer. oke, Fransina, betul. Jadi menyuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer ya. Jadi yang menyuplai dayanya. Baik, bagus. Lanjut. Ini tadi fungsinya apa? Fungsinya ya. Ya, betul, tapi fungsinya untuk apa gitu. Ada ininya, Dio, ada ininya, ada heatsink sama kipasnya. Berarti fungsinya apa dia ini? Untuk apa? Kenapa kok ada heatsinknya, ada kipasnya? Jadi heatsink tadi untuk apa? Heatsink itu kenapa kok ada sirip-siripnya itu? Ini? Apa Miftah? Jadi untuk untuk mendinginkan ya. Jadi prosesor itu kan panas ya, kan panas. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk mendinginkan prosesor itu. Ya, kipasnya jelas untuk mengipasi. Nah, jadi kalau misalkan prosesormu panas, nanti dia hang. Jadi kayak HP-mu kalau panas kan dia hang. Solusinya bagaimana kalau HP hang? Cabut baterai atau enggak matikan paksa kan biasanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau HP-mu seperti itu terus-terusan kan cepat rusak. Ya kan? Nah, makanya harus diperbaiki apanya untuk kipasnya. Kalau HP yang mungkin nggak pakai kipas, tapi kalau komputer kan pakai. Nah, jadi kipasnya yang harus diperbaiki. Yang terakhir, ini komponen apa ini? Motherboard. Oke ya, tadi sudah dijawab motherboard dan fungsinya adalah Leni, Fransina, Nur, Miftah, Dio, Eva, Hasanah. Motherboard apa fungsinya? Apa Eva? Bisa dinyalakan dulu mic-nya. Apa Dio? Fungsinya untuk menyambungkan komponen satu dengan yang lain, Pak. Ya, untuk menyambungkan ya. Jadi untuk menyambungkan, untuk memasang komponen-komponen yang satu itu apa? Misalkan ada hard disk seperti itu ya, VGA, RAM semua ditaruh di mainboard ini atau motherboard ini. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya. Ini jadi metode perawatan komputer ya, perangkat keras itu ada dua ya. Ada dua, ini kalian ingat aja. Ada pasif dan ada aktif. Ya, ada pasif dan ada aktif. Kalau pasif itu perawatan yang tidak langsung. Ya, tidak langsung. Maksudnya tidak langsung kamu perbaiki. Itu adalah perawatan yang pasif. Kalau aktif itu adalah perawatan yang langsung. Jadi begitu kalian tahu, langsung kalian perbaiki. Kalau pasif itu kalian tahu, kalian nggak perbaiki dulu, nggak apa-apa. Nggak langsung kalian perbaiki. Tapi kalau yang aktif itu kalau kalian tahu ya ada gejala-gejala langsung kalian perbaiki.
Nah, gitu ya. Jadi kerusakan tuh ada seperti itu. Pak Guru kasih contoh satu ya, satu. Yang pasif ya, misalkan pasif. Misalkan kalian punya keyboard berdebu ya. Keyboard berdebu. Nah, itu kan kalau kita tidak langsung perbaiki kan tetap bisa kan? Maksudnya tetap bisa dipakai kan keyboardnya itu. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak langsung kalian perbaiki ya. Kalian cuma melakukan perawatan-perawatan ya tanpa menunggu dia rusak gitu. Tapi kalau aktif ya, oke itu yang pasif ya. Kalau yang aktif itu adalah kebalikannya. Kalau yang aktif itu langsung. Jadi misalkan kalian di sekolah atau di rumah kalian punya mouse mati ya, nggak bisa dipakai mati. Ya langsung kalian perbaiki. Itu namanya metode perawatan yang aktif, langsung ya. Ya pokoknya gampangnya aktif itu langsung, pasif itu yang tidak langsung. Nah, seperti itu. Oke, sekarang siapa yang bisa kasih contoh perawatan? Dia masuk aktif atau pasif, silahkan. Contoh-contoh kerusakan, terus kemudian masuk aktif atau pasif. Silahkan. Contoh. Silahkan. Siapa yang tahu contoh kerusakan pasif sama kerusakan yang aktif, metode perawatannya? Silahkan. Leni, Nur, Meta, Fransina, Eva. Pak Guru pancing. Pak Guru pancing kalian sekarang begini. Kalian pasti punya motor di rumah. Ya, kalian punya motor di rumah. Terus kemudian namanya rantai kalian tuh longgar. Kalau motor biasa ya, motor biasa. Rantai kalian longgar. Nah, rantai longgar masih bisa jalan enggak? Yuk. Masih, Pak. Masih. Tapi sangat berbahaya sekali, Pak. Bahaya. Berarti kan dia nggak langsung ya. Maksudnya dia nggak langsung nggak bisa jalan kan? Masih bisa jalan kan? Masih. Ya, itu berarti masuk ke perawatan apa? Pasif atau aktif? Pasif. Pasif ya, jadi masih bisa. Nah, terus kemudian misalkan Dio punya motor itu bannya bocor besar, kena paku. Nah, itu masuk ke perawatan pasif atau aktif? Aktif, Pak. Ya? Aktif. Aktif, ya, karena harus langsung diperbaiki, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau yang di komputer itu seperti itu. Contoh, ini contoh untuk si Leni. Halo Leni. Iya, Pak. Nah, misalkan Leni punya laptop dia punya body ya, dia punya casing kena percikan tinta. Itu bersihkannya pakai apa? Misalkan Leni punya komputer tuh kena percikan tinta printer lah, tinta printer. Kena spidol. Nah, itu bersihkannya pakai apa Leni? Pakai paruh, Bapak. Pakai apa? Fransina, pakai apa? Misalkan Leni punya komputer kena spidol. Nah, yang bikin kena spidol tuh Fransina. Nah, Fransina bersihkannya pakai apa? Penghapus, Pak. Pakai penghapus, bisa ada yang lain. Kalau dia sudah kering, pakai apa? Kain. Oke, kain. Nah, itu termasuk perawatan pasif atau aktif? Pasif. Aktif. Ayo, ada dua nih. Pasif atau aktif? Pasif, Pak. Sabar, yang jawab siapa tadi? Leni kah? Yang jawab siapa tadi? Iya, Pak. Apa? Pasif atau aktif menurut Leni? Pasif. Pasif, ya.
Kalau menurut Dio apa? Aktif. Aktif, Pak. Apa Dio? Aktif. Pasif. Aktif. Kalau kena tinta, kena bodinya lo ya, kena body. Komputernya masih bisa nyala enggak? Masih bisa dipakai enggak? Masih bisa, Pak. Tapi nanti kalau dibiarkan lebih lama lagi nanti bisa merusak bodinya. Ya, berarti tapi kan nggak langsung toh. Kan kalau kan Dio kan bilang kalau dibiarkan lama, ya kan? Berarti kan tidak langsung. Berarti dia kategori pasif. Ya, pasif. 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 Ya, kecuali kalau ini ya, aktif itu begini Dio, ketika kamu main tahu-tahu ketumpahan minuman mati, langsung mati. Ya itu berarti langsung aktif, langsung kamu kerjakan. Tapi kalau masih body dan masih bisa nyala, ya tapi ya itu tadi jangan ditunda-tunda. Sama yang Dio tadi bilang, rantainya berbahaya nggak? Kalau dibiarkan berbahaya Pak, ya sama. Tapi masih bisa jalan, bisa. Nah, bahaya gitu. Jadi itulah perawatan aktif dan pasif. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan ke Miftah. Miftah, apa perbedaan yang kiri dan yang kanan? Apa perbedaan yang kiri dan yang kanan? Dia nggak tahu. Apa lagi? Gambarnya jelas enggak? Jelas gambarnya. Jelas. Ya, apa? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita ke Nur. Sabar, Nur. Apa perbedaannya kiri dan kanan? Kotor sama bersih. Kotor sama bersih. Kamu pilih yang mana, Nur? Yang bersih. Nah, sekarang kenapa kok ada yang kiri dan yang kanan? Kenapa yang kiri kenapa bisa begitu, yang kanan kenapa bisa begitu? Yang kiri karena nggak perawatan, kalau yang kanan perawatan. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan ke Miftah. Miftah tadi kan nggak tahu, nah sekarang udah dikasih tahu. Miftah? Miftah, halo. Iya, Pak. Nah, Iya. yang kanan itu kan lebih bagus toh? Yang kanan. Iya. Nah, supaya yang kiri sama seperti yang kanan diapakan? Perawatan, Pak. Terus alatnya apa saja supaya untuk bisa bikin bersih begitu? Menurut kamu? Kain, kuas. Kuas, oke. Kain oke lah, boleh kain untuk lap-lap sedikit-sedikit. Terus apa lagi? Apa lagi itu? Untuk membersihkan seperti ini pakai apa saja? Pakai tang perlu nggak? Enggak, Pak. Enggak, betul, enggak perlu lah. Tang enggak perlu. Iya, enggak perlu. Kalau pakai CD cleaner kali? CD cleaner. Iya kayaknya. Kayaknya. Atau disk cleaner? Disk cleaner. Iya. Oke. Dio nambahi. Untuk bersihkan itu pakai apa aja, ayo. Ada vakum, Pak. Vakum cleaner. Vakum cleaner. Oke, tadi belum disebutkan. Betul. Lanjut, apa lagi? Kuas. Kuas. Sama penghapus, Pak. Buat itu yang kuningannya itu, yang bawah-bawahnya itu, Pak. Boleh. Kalau pakai CD cleaner, perlu nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena itu kan bagian dalam, Pak. Nanti kalau kena air, takutnya apa tuh nanti bisa konslet. Konslet. Ya, betul, konslet. Oke, jadi itu ya. Jadi pasti yang kanan itu lebih bagus. Sekarang saya ke Hasanah. Halo Hasanah. Halo Pak. Ya, kalau ini kan yang kanan pasti lebih bagus toh? Yang lebih bagus. Iya. Nah, kalau yang kiri itu kira-kira
menurut Hasanah dampaknya apa ke komputer? Kalau dibiarkan. Dampaknya ya komputernya jadi lemah dayanya gitu. Kurang berfungsi dengan baik. Kurang berfungsi dan baik. Oke, betul ya. Karena di sini kan terlihat debu-debunya kan nempel di kipas, ya kan? Nah, pasti putaran kipasnya kan jadi nggak bagus, ya akhirnya kinerjanya jadi jelek, seperti itu. Entah itu prosesornya cepat panas atau apa gitu, atau lambat. Oke, saya kembali ke Dio. Dio tadi ini namanya komponen apa Dio? Yang ini Dio? Ini nih. Mana Pak? Ini nih, yang merah nih. Apa sih? Nggak kelihatan. Itu Kotak. kotak. Itu apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Itu casing nggak Pak? Dia kotak, ada kipasnya dan ada banyak kabelnya. Kotak banyak. Oh. Ada kipas. Tugasnya Power dia, supply. ya Power betul, supply. betul power supply. Kalau yang ini, siapa yang bisa jawab? Ini apa ini? CPU Pak. CPU, ya betul. Yang heatsink itu ini ya, siripnya ini ya, sirip ini heatsink. Ya, dan ini fan-nya. Baik. Lanjut, kita ke, nah ini hampir sama ini. Kita ke Eva lah, Eva. Halo Eva. Eva ini apa Eva? Ini nama komponennya apa Eva? Ada nggak sih Eva ini? Ada nggak ada Pak? Eva nggak ada ya. Fransina, ini nama komponen apa tadi? Barusan disebut sama Dio tadi. Power supply. Betul, power supply. Oke. Fransina, kalau kiri dan kanan kamu pilih mana? Mana yang bagus? Yang kanan, Pak. Kanan. Yang kanan. Oke, yang kiri itu jelek ya, banyak debu gitu. Ya, Pak. Nah, untuk misalkan Pak Guru suruh Fransina bersihkan, Fransina ambil alat apa saja? Was, Was, penyedot debu. nyedot debu, terus Salah kok. betul, nyedot debu betul. Kain. Kain, oke tidak apa-apa untuk kipas-kipas dia atau untuk pukul-pukul dia punya debu, siapa tahu lengket. Nah, ada lagi. Apa-apa, betul. Itu saja, Pak. Oke, ada yang bisa nambahkan? Miftah, nambahkan silahkan. Dio atau Dio, Hasanah boleh. Nur juga boleh nambahkan. Apa saja yang dipakai? Kuas, oke, kuas. Apa lagi? Ini cairan pembersih perlu nggak? Miftah, Dio. Kita perlu nggak pakai cairan ini? Perlu mungkin. Ya, Fransina bilang perlu. Kalau Enggak. kalian gimana? Enggak, Pak. Miftah bilang nggak perlu. Dio? Enggak Pak. Nggak perlu. Enggak, Pak. Oke. Jadi masalah perlu digunakan atau tidak itu tergantung kalian. Kalian maksudnya kan kalian teknisinya. Misalkan si Dio sama si Miftah tadi buru-buru ya. Buru-buru itu maksudnya saya habis ini saya mau kemana gitu ya. Nah jadi saya nggak perlu pakai cairan pembersih. Karena kan kalau cairan pembersih kan namanya air. Jadi kan dia bahaya ya. Kalau di komponen ini kan bahaya. Tapi kalau yang menurut si Fransina perlu, ya nggak apa-apa. Itu dipakai cairan pembersih boleh, tapi dijemur dulu. Ya, dijemur, dibiarkan dulu sampai kering baru dipasang. Gitu ya. Jadi jawabannya fleksibel betul antara boleh pakai atau tidak itu sama-sama betul ya. Yang penting ini debunya hilang gitu ya. Masalah nanti dalam kenyataannya kalian pakai
obeng ya. Kalaupun debunya tebal kan pasti kalian pakai obeng. Gitu. Obeng atau enggak mungkin pakai paku atau pakai pena, terserah ya. Yang penting saya misalkan ini komputer saya tahunya bersih. Nah, seperti itu. Jadi silahkan kalian mau pakai obeng atau pakai tang ya silahkan. Yang penting bersih. Mau pakai cairan atau tidak itu juga bebas. Yang penting kalau Fransina tadi pakai ya dijemur dulu, jangan langsung dinyalakan. Kalau dinyalakan ya bahaya, meledak. Tapi kalau si Diok sama si Miftah tadi bilangnya nggak perlu, ya langsung pasang juga bisa. Intinya bersih dan normal. Oke, kalau apa yang terjadi? Nur, halo Nur, ini kalau misalkan dibiarkan saja, apa yang terjadi Nur? Silahkan dijawab. Kerusakan apa bisa-bisa komputernya nggak bisa digunakan lagi. Ya, bisa-bisa mati total ini. Jadi gini ya, ini kan power supply itu biasanya yang seperti kalian sebutkan kemarin itu kan kemasukan serangga ya. Nah, bisa jadi ini serangga juga yang bikin masuk. Nah, kalau dia sudah masuk ya, terus kemudian power supply ini mati, ya kan komputer pasti mati karena dayanya kurang. Kurang. Oke, ini Pak Guru lewati aja ini. Layangan pakai Oke, sekarang soal latihan. Kita ke soal latihan mungkin nggak banyak-banyak. Kelihatan ya, gambarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Saya ke Miftah, ayo kamu duluan yuk. Silahkan Iya, Pak. Miftah. Iya. Nah, kamu bilang aja nanti Pak Guru yang jodohkan. Ini penjodohan. Silakan. Bilang apa, Pak? Ini yang di tampilan tuh loh, kamu baca. Ini kan fungsinya. Manakah pasangan yang tepat? Nah, itu. Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Oh, sebentar. Iya. Kayaknya cuma soal Nggak latihan, ada, Pak. Pak. Iya, dia cuma soal aja, Pak. Nih. Nah, nih. Manakah yang tepat? Mana? Apa ini? Ini fungsi-fungsi alat yang kemarin ini. Silahkan. Atau satu-satu ya? Nggak kelihatan. Oke, saya ke siapa yang kelihatan ini? Putus-putus. Oke, dia silahkan dia pasangkan dia. Satu. Itu. Apa itu? Merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan optik atau optik, Pak. Ya, Itu optik apa? Ya, optik betul. Yang mana? Optik itu apa sih tadi? Ini, Pak, nomor 2, Pak. 2 ke? 2 ke 2. Ke sini. Iya. Terus? Gunakan alat ini untuk mengambil komponen yang kecil. 34, Pak. 34. Nih, digunakan untuk membersihkan percikan tinta di body printer. Waduh, salah itu kayaknya. Salah. Dirubah. Salah. Yang Nah, itu yang apa, Pak? Yang itu yang nomor 2. Oh, begini. Oke, membersihkan alat Itu ini kedua. begini. Iya. Oke, kita cek jawabannya. Dan betul. Oke ya. Betul, semuanya betul. Lanjut. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Pak Guru bacakan ya. Memperhatikan kebersihan pada casing komputer agar menjaga kualitas. Gimana ini? Casing komputer yang penuh debu membersihkan komputer tersebut mengakibatkan komputer tersebut mudah terserang virus. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah, Dio?
Malah. Karena kita kan membersihkannya kan agar bersih toh Pak. Itu kan debu. Ya. Kalau virus itu di dalamnya, kalau kita membersihkan dengan software atau perangkat dalam komputer yang nggak benar atau ilegal begitu loh Pak. Oh ya. Baik, betul ya. Berarti paham kamu ya. Jadi nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungan debu dengan virus. Ya, berarti jawabannya salah. Kita cek. Betul ya. Jadi jawabannya memang salah. Lanjut, silahkan siapa yang mau bisa jawab. Untuk melakukan perawatan, manakah yang paling tepat digunakan untuk melakukan perawatan sesuai dengan gambar? Silahkan. Apa? Kuas. Puas. Terima kasih Mita. Ada lagi? Menyedot debu. Nyedot debu. Apa lagi? Cairan pembersih. Cairan pembersih. Kering. Kain kering. Oh, nanti semua ini nggak boleh semua. Kalau ini ya, kalau ini apa namanya opsi aja. Kalau ini opsi karena bisa jadi kita perlu obeng, bisa jadi tidak gitu ya. Tapi kita coba 4 ini ya. 4 ini kita coba dan jawabannya salah ya. Ada yang nggak perlu ya. Kayak misalkan cairan pembersih tadi nggak perlu bisa tidak. Tapi nggak apa-apa, kita lewati. Sekarang lanjut. Manakah urutan yang tepat ketika hendak melakukan perawatan pada DVD room? Ya, silahkan dijawab nanti Pak Guru yang atur-atur. Nah, ini urutan dari 1 sampai 5. 5 duluan. 5. Oke. Nah, baru itu 4. 4 ke 2 gini. Ya, Ya. terus. Itu 5 ke 3. 5 ke 3. Ya. Dah. Udah, Sudah. sudah. Nyalakan, memberi, keluarkan, masukkan. Nah, ini ayo teliti lagi. Apakah seperti itu? Yang kedua. 5 ke 4, Pak. 5 ke 4. 5 ke 4. Keluarkan, 3. otomatis 5 ke masukkan. 3. 5 ke 3. 5 ke 3. Masukkan, keluarkan. Loh, gimana? 5 ke 4. 5 ke 4. Waduh. 5 ke Angel, 4. Wes. Nah, tips. Ada lagi? Deal? Udah ya? Nggak ada perubahan ya? Kita tes. Ya, betul. Benar tak? Benar. Lanjut. Ayo, siapa yang bisa jawab? Manakah yang bukan termasuk kerusakan pada komputer? Termasuk tidak ini? Yang bukan loh ya, yang bukan. Yang satu, ini termasuk tidak? Bukan ya? Yang ini? Bukan? Yang ini? Ribut sekali. Terakhir itu, Pak. Nah, itu. Tanggal? Ya, terus? Ada lagi. Berapa sih, Pak? Ya, apakah cuma ini? Siapa tahu ada lagi? Kerusakan perangkat keras. Virus. Mana ini? Itu yang bukan tuh, Pak. Ya, yang bukan termasuk perangkat keras ya. Kerusakan perangkat keras. Ayo, Fransina, Leni, suaranya. Bantu teman-teman. Klik kanan pada mouse lepas. Tuh. Baru kasih clue, satu lagi.
Klik kanan pada mouse keras. Yang lain ada yang setuju dengan jawaban ini? Tidak dapat membaca kaset. Itu Ada yang setuju? termasuk itu. Yang Itu bukan ya? termasuk. Yang bukan. Ayo. Itu yang bukan. Satu lagi. Yang klik kanan itu pada mouse. Aplikasi otomatis klik mouse tidak berfungsi. Itu. Ayo, yang mana? Ini Coba. atau ini? Yang atasnya tuh, yang klik Yang kanan di itu. atas. Yang Klik ini. kanan ke mouse keras. Iya. Karena mouse tidak boleh masuk perangkat keras. Jawabannya salah. Tadi betul Nur Aryani. Nih, tadi betul Nur Aryani ada aplikasi gitu. Aplikasi Iya. ini yang clue-nya tadi. Oke, nggak masalah. Oke, ini silakan dijawab. Fan pada power supply berfungsi untuk mengurangi suhu panas. Apabila bekerja pada ruangan ber-AC, maka fan tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Benar. Salah. Salah. Kenapa salah? Ah, Kenapa salah? Apa hubungannya dengan AC? Kan itu kan perangkat di dalam Karena- komputer. Oke ya. Baik ya, begitu ya. Jadi nggak ada hubungannya ya, mau AC atau enggak ya. Ada Yang aja, penting, Pak. nah jadi salah. salah. Jawaban. Belajar lagi tuh. Oke, terakhir. Metode perawatan terbagi jadi dua, yaitu perawatan pasif dan aktif. Perawatan pasif dilakukan secara berkala dan tidak disertai perbaikan. Manakah kerusakan berikut ini yang bukan termasuk pada kerusakan yang membutuhkan perawatan aktif? Jadi yang tidak aktif, mana aja yang tidak aktif? Yang tidak aktif. Yang tidak aktif. Berarti yang pasif mana di sini? Itu keyboard. Ini. Board di laptop. Tunggu. Ada lagi? Yang aktif apa yang bukan, Pak? Yang bukan, Pak? Yang bukan aktif. Yang bukan aktif berarti pasif. Yang CPU itu, Pak? Mana? Tuh, yang nomor 1. Ini. Tombol power pada CPU tidak berfungsi atau macet. Ada yang protes atau deal ini? Kayaknya di CPU nggak ada tombolnya, tuh, Pak. Casing ini casing ini, casing. Oh, casing. Casing ya. Berarti bukan ya? Ayo. Pak Guru kasih clue satu lagi. Ada satu lagi jawaban yang harus dipilih. Loh. Ada? Listrik prosesor berdebu. Ini ada yang mau Listrik ada yang protes? Protes. Silakan. Ini menurut Francina 2 ini saja. Ada yang lain? Silakan. Ayo Eva, bantu. Hasanah, bantu. Apakah 2 ini saja? Sebelum Pak Guru. Bukan headsin, Pak. Hah? Bukan headsin. Bukan. Bukan tuh kayaknya. Ya, jangan kayaknya. Tergantung teman-temanmu gimana. Itu nanti kalau Bukan apa, Pak? kalau dibiarkan nanti rusak komputernya. Ya benar, Pak. Kalau dibiarkan kan rusak komputernya. Artinya dia langsung rusak nggak? Langsung, Pak. Kan berdebu. Ayo, mulai sudah mulai berani membantah teman-temanmu. Apa sih? Ayo Miftah, mana suaramu? Apakah betul 2 ini?
Iya, Pak. Udah 2 itu aja, Betul. Pak. 2. Iya, 2 itu aja, Pak. Oke, Iya. kita cek jawaban. Salah kapan? Dan salah. Betul, ya. Salah. Betul ya. Iya, betul. Kan Mantul. kalau tadi kan dia bilang hedging berdebu kalau dibiarkan. Nah kan kalau dibiarkan berarti kan lama-lama kan. Berarti kan dia pasif gitu. Terus kenapa keyboard laptop oke lama-lama. Kenapa kok tombol power pada CPU itu tidak pasif? Ya karena kalau nggak diperbaiki nggak nyala-nyala dia gitu. Diamin aja. Oh. Sip. Ya, jadi udah ada salah berapa tadi. Oke, kita kembali ke lagi. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan, silahkan. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Yuk, silahkan lihat kesimpulan. Kesimpulannya adalah Ya, kita belajar lebih banyak lagi cara merawat komputer dan komponen-komponennya. oke. Baik, tambahan, Miftah, tambahkan. Kesimpulannya apa? Miftah? Kesimpulannya. Iya, Pak. Ya, kesimpulannya apa sekarang? Kita bisa tahu alat-alat untuk merawat komputer. Alat-alat. Oke, baik. Tambahkan, Hasanah, tambahkan. Kesimpulannya apa hari ini? Cabut tapi nggak usah main. Kesimpulannya kita jadi tahu macam-macam apa ya? Apa sih? Kayak apa ya, perawatan yang langsung dilakukan dan apa sih? Baik. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tambahkan, Leni. Apa kesimpulannya? Tambahkan, silahkan. Atau Fransina mau tambahkan kesimpulannya? Eva, Nur, silahkan kesimpulan. Jadi kita dari pelajaran hari ini kita mengetahui apa saja komponen perangkat keras dan PC dan fungsi-fungsinya. Baik, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar tentang apa saja komponen-komponen dalam PC, terus kemudian fungsi-fungsinya. Nah, dan juga pakai peralatan apa saja tadi. Baik. Selanjutnya nanti seperti biasa link tugas Pak Guru akan bagikan di WA group ya. Jadi tidak langsung hari ini nggak apa-apa ya. Jadi langsung di WA group saja nanti. Untuk kalian yang belum masuk ke Google Classroom sebaiknya masuk ya, karena di situ Pak Guru bisa ngirim nilai ke situ. Jadi kalian bisa lihat nilainya nanti. Nilaiku jelek, Pak. Terima kasih. Kita sudah sampai ke ujung pembelajaran hari ini. Jadi untuk hari Kamis besok kita libur ya. Hari Kamis besok kita libur dan kita ketemu lagi nanti minggu depan hari Senin. Namun di masa sekarang sampai dengan minggu berikutnya di Seninnya ya seperti biasa Pak Guru akan kirim tugas dan kalian sembari untuk mengerjakannya. Tidak apa-apa, kita masih punya waktu jadi kalian dicicil aja tugasnya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang urutan-urutannya ya, urutan-urutannya. Kalau tadi kemarin pertama kita sudah belajar apa saja alatnya dan fungsinya.
pertemuan kedua apa saja komponen yang akan dirawat dan apa saja fungsi dari komponen tersebut, apa akibatnya kalau tidak dirawat, dan pertemuan selanjutnya untuk besok hari minggu depan gitu ya, itu urutannya. Jadi ketika misalkan Dio itu mau merawat RAM, itu urutannya apa saja. Seperti yang tadi, yang CD-ROM tadi ya, masukkan dulu atau keluarkan dulu atau nyalakan dulu atau seperti apa. Nah, itu nanti urutan-urutan itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, saya minta tadi yang baca doa siapa yang pertama ya? Si Nur ya? Sekarang Fransina. Fransina silakan pimpin teman-teman untuk doa penutup. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut hak dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Ingat selalu pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan Pak. Ya. Oh.